Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian atau APHP merupakan salah satu jurusan yang baru namun memiliki peminat yang tinggi di SMK NU Sunan Ampel. Jurusan APHP memiliki peralatan lengkap, kondisi ruang praktik yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, serta menyajikan proses belajar seperti layaknya dunia kerja. Keahlian yang akan diperoleh apabila mengambil jurusan APHP adalah terampil mengolah bahan pangan secara higienis, kreatif memadukan bahan pangan menjadi produk berkualitas, mental dan perilaku pebisnis jati, pantang menyerah dan tahan banting terhadap perilaku pasar. Mengolah bahan pangan dengan hati, ilmu dan keterampilan sehingga menghasilkan produk berkarakter, terjaga nutrisi dan terjangkau harganya. Berbekal hasil produksi lokal, mari jadikan lulusan APHP entrepreneurship yang sukses dan berakhlakul karimah. Jaya bersama APHP SMK Nusa, yes! Hutan Indonesia memiliki peran besar bagi kehidupan. Di tengah hamparan landscape memesona, hutan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang tak terhingga jumlahnya. Hutan menjadi sumber air, sumber makanan, bahkan sumber penghasilan bagi manusia. Jutaan masyarakat hidup dari hutan dan sumber daya alam yang tersimpan di dalamnya, terutama kayu. Kayu menjadi komoditas hutan yang utama dan terbarukan. Pasoknya berasal dari pohon yang tumbuh, dipanen, kemudian ditanam kembali untuk memulai pertumbuhan yang baru. Siklus ini terus berjalan. Karbon dalam kayu pun tetap terjaga meski kayu telah diubah menjadi produk. Demi menjaga kelestarian hutan, dibutuhkan pengelolaan hutan lestari dengan visi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Fokusnya terletak pada 3 aspek utama: ekologi, ekonomi, dan sosial. Tanggung jawab ini berada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atau PHL. PHL hadir di wilayah hutan produksi dan hutan lindung di hamparan bumi Nusantara. Wilayah hutan dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. KPH bertugas melakukan pengelolaan hutan lestari dari hulu hingga ke hilir.
Agar pengelolaannya terorganisir dan efisien bagi semua pihak, setiap tahap pengelolaan telah terdigitalisasi. Dimulai dari pemolaan kawasan, penataan, dan pembinaan KPH. Di proses ini, KPH memilah mana blok hutan untuk penebangan, penanaman, atau penebangan kembali. Dalam pemanfaatan hutan, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha atau multi usaha sesuai peta indikatif arahan pemanfaatan hutan. Dengan mendaftar satu izin multi usaha, pelaku usaha dapat melakukan beberapa kegiatan usaha. Perizinan ini akan membentuk ekosistem bisnis kehutanan baru yang tak hanya mengandalkan kayu. Cakupan pemanfaatannya mulai dari pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan. Pohon sebagai sumber kayu dan bukan kayu, baik yang masih menampakkan sifat fisik kayu maupun produk yang sudah tidak menampakkan sifat fisik kayu. Agar pemanfaatan hutan berjalan sesuai peraturan dan terhindar dari eksploitasi atau pelanggaran, evaluasi dan pengendalian dilakukan secara akurat, presisi, dan konsisten. Pengendalian ini juga berperan dalam mengurangi laju deforestasi, meningkatkan penyerapan dan penyimpanan karbon, dan juga jadi fokus penting Polunet Sink. Segala penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, dan pengelolaan pendapatan pemanfaatan hasil hutan juga menjadi rantai penting dalam proses bisnis pengelolaan hutan lestari. Untuk mempermudah administrasi dan birokrasi tata usaha, PHL memiliki 3 wadah digital yang dapat diakses oleh pelaku usaha. Muara dari proses pengelolaan hutan lestari berada pada pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Banyak aspek yang dikelola di sini, diantaranya produksi hasil hutan, sertifikasi produk pemasaran, hingga ekspor. Pengelolaan terintegrasi dari hulu ke hilir telah membawa produktivitas tinggi hutan lestari, antara lain luas penanaman dan pengkayaan kawasan hutan, luas pemanfaatan hutan, jumlah produksi kayu bulat, dan nilai ekspor produksi industri hasil hutan. Ini adalah cerminan pencapaian hutan lestari. Dengan mendorong multi usaha, mengintegrasi pengelolaan, dan mendigitalisasi proses bisnisnya, kita mampu menjaga hutan, meningkatkan serapan dan penyimpanan karbon, menggiatkan penanaman, dan memulihkan lingkungan menuju keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari untuk Indonesia dan dunia.